Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Deni sebagai dosen pengampu mata kuliah Farmaseutika Dasar, dan kepada semuanya, semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani keseharian kita. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang eliksir. Mungkin di masyarakat sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sirup obat. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa sediaan cair farmasi itu bukan hanya sirup tetapi banyak jenisnya, sesuai formulasi yang digunakan. Contohnya eliksir. Nah, apa kira-kira itu eliksir? Mari kita bahas cikidau. Oke, kita mulai dari definisi eliksir. Apa itu eliksir? Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga 1976, halaman 8, eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap. Mengandung selain obat juga zat tambahan, seperti gula dan atau pemanis lainnya, zat warna, zat wewangi, dan zat pengawet. Lalu apa dibuat tujuan eliksir? Berikut adalah tujuan dibuatnya eliksir. Yang pertama, mempertinggi kelarutan zat berkhasiat. Yang kedua, agar homogenitas lebih terjamin. Yang ketiga, zat berkhasiat lebih mudah terabsorpsi dalam keadaan terlarut. Yang terakhir, sediaan berasa manis dan aroma lebih sedap dan dapat digunakan oleh orang yang sukar menelan obat seperti anak-anak dan orang tua. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada bahan pembantu. Yang pertama, pengawet. Pertumbuhan jamur atau fermentasi dalam eliksir dapat dihambat jika pembawa mengandung lebih dari 20% alkohol, gliserol, dan propilenglikol. Yang kedua, penstabil kimia. Penggunaan pelarut khusus dalam kebanyakan eliksir sering diperhitungkan terhadap pertimbangan stabilitas, tetapi diperlukan penambahan penstabilisasi. Yang ketiga, bahan pewarna. Di sini ada contoh beberapa bahan pewarna yang sering digunakan dalam eliksir. Yang pertama, amaran. Hasil warnanya itu magenta red. Eliksir biasa digunakan pada eliksir paracetamol, streptomycin. Yang kedua ini ada sinitartrazin. Hasil warnanya ini saffron. Sering digunakan pada eliksir ephedrine, isoniazid, neomycin, fenobarbital. Lalu yang terakhir ini ada green S. Hasil warnanya ini hijau. Sering digunakan pada eliksir piperazine citrat. Lalu untuk selanjutnya ini ada pemanis ya. Penambahan bahan pemanis digunakan untuk sirup yang mengandung pewangi, gliserol, sorbitol, sirup onpert, dan Na-sakarin. Lalu yang keenam, pewangi atau flavor. Untuk sediaan eliksir, bahan pewangi dan pemanis, rasa buah lebih banyak digunakan daripada pembawa aromatik dan ekstrak cairan liquorens. Yang ketujuh, anti-cap locking agent. Biasanya digunakan gliserin dan sorbitol yang berfungsi juga sebagai pemanis karena sirupus simplex yang digunakan hanya sekitar 20-35%. Oke, untuk selanjutnya ini ada keuntungan dan kekurangan. Untuk keuntungan, yang pertama, lebih mudah ditelan daripada bentuk padat sehingga dapat digunakan untuk bayi, anak-anak, dan orang tua. Yang kedua, segera diabsorpsi karena sudah dalam bentuk larutan. Yang ketiga, obat secara homogen terdistribusi dalam seluruh sediaan. Yang keempat, bersifat hidroalkohol sehingga eliksir lebih mampu mempertahankan komponen larutan yang larut dalam air dan larut dalam alkohol dibandingkan dengan sirup. Yang kelima, waktu absorpsi lebih cepat maka kerja obat lebih cepat pula. Lalu di sini ada kekurangannya. Yang pertama, volume minus sehingga kurang menyenangkan untuk diangkut atau disimpan. Yang kedua, stabilitas dalam bentuk larutan lebih jelek dibandingkan bentuk tablet atau kapsul, terutama bila bahan mudah terhidrolisis. Yang ketiga, larutan mudah ditumbuhi mikroorganisme. Yang keempat, ketepatan dosis tergantung pada kemampuan pasien menakar. Yang kelima, rasa obat yang kurang enak akan lebih terasa dalam bentuk larutan dibandingkan dalam bentuk tablet. Yang terakhir, sediaan cair umumnya kurang stabil dibandingkan bentuk sediaan padat seperti tablet atau kapsul, dan ada beberapa obat yang tidak stabil dalam air. Lalu untuk selanjutnya di sini ada pembuatan sediaan eliksir. Yang pertama, air sebagai pembawa harus dididihkan kemudian didinginkan. Yang kedua, bahan aktif dan bahan pembantu sesuai jumlah yang diminta dan evaluasi ditimbang. Yang ketiga, pembuatan larutan sakarosa.
Larutkan 65 bagian sakarosa dalam larutan metilparaben 0,25% bobot per volume hingga terbentuk 100 bagian sirupus simplex yang berfungsi sebagai pengental dan pemanis. Yang keempat, bahan aktif dihaluskan dalam mortir, kemudian dilarutkan dalam satu pelarut yang paling melarutkan zat-zat tersebut. Apabila kelarutan bahan berkhasiat di dalam masing-masing pelarut yang akan dikombinasikan tidak tinggi, maka zat aktif dilarutkan sedikit demi sedikit ke dalam pelarut campur tersebut. Lalu yang kelima, bahan pembantu dihaluskan dalam mortir, kemudian dilarutkan dalam pelarut yang paling melarutkan zat-zat tersebut. Lalu yang keenam, tambahkan berturut-turut larutan pengawet, larutan pewangi, larutan pewarna ke dalam larutan zat aktif. Sedapat mungkin penambahan zat-zat pembantu dalam keadaan terlarut. Lalu yang ketujuh, tambahkan sisa pelarut campur. Yang kedelapan, masukkan pemanis. Yang kesembilan, genapkan dengan air sampai volume yang diinginkan. Yang kesepuluh, masukkan ke dalam wadah, tutup dan beri etiket. Untuk yang terakhir di sini ada penyimpanan. Karena eliksir mengandung alkohol dan biasanya juga mengandung beberapa minyak mudah menguap dan rusak oleh adanya udara dan sinar, maka paling baik disimpan pada wadah tertutup rapat dan tahan cahaya. Contoh sediaan di pasaran. Yang pertama ini adalah eliksir paracetamol. Contohnya dapirin, lalu dekadol, eliksir. Yang kedua, eliksir teopilin. Contohnya broncopilin, bufabron, Prodilex, Tusapres. Terus yang ketiga, eliksir piperazin citrat. Contohnya Ascari, Combantrineo, Ultraxon. Lalu yang terakhir, ini adalah eliksir ambroxol HCl. Contohnya Mucopec. Barangkali untuk penjelasannya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang diberikan kelak dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala usaha kita. Saya perwakilan dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi dan tetap semangat.